Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan recording untuk pengerjaan UAS ERP menggunakan Odoo. Kita mulai dengan tugas nomor 1. Oke, saya akan lakukan share screen dulu. Oke. Kebetulan tadi sudah direkod, kemudian recordnya tidak sukses. Saya uh, ulas lagi sebelum kita membuat job of rekrutmen. Yang pertama adalah kita bikin dulu job positionnya tadi, job position untuk manajer HRD, staff HRD, manajer purchasing, dan staff purchasing. Kemudian setelah di create job positionnya, kemudian kita lakukan rekrutmen tadi dari application itu kita create tadi. Ini kebetulan sudah tercreate, tapi sebelumnya hanya karena tidak rekrutnya nggak sukses, jadi sebenarnya sudah masuk ke sini. Tadi setelah kalau misalnya kita bikin dari awal, kita create tadi, kita masukkan namanya dan kita lengkapin identitasnya, kemudian kita lanjutkan dari administrative review ke first interview, terus kemudian tes expertise. Di sini tes expertise itu dalam melakukan tes psikotes dan tes komputer, kemudian hiring dan penawaran kontrak, kemudian sampai di kontrak sign. Kebetulan karena sudah sampai di proses kontrak sign ini, sebenarnya sudah sampai tercreate ya, cuman karena tidak tersempat terrecord, jadi kalau dihapus karena khawatir datanya nggak hilang, jadi takut ada dua, ini kita nggak akan ulangin lagi. Jadi posisi Mira Andromeda sebagai HRD Manager, kemudian yang rekrutmen yang kedua tadi sebagai staff HRD. Hal yang sama untuk Dini Sulung sebagai staff HRD juga sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah manajer purchasing, Indra Hermawan. Prosesnya juga sama dari administratif sampai ke kontrak sign. Kemudian yang keempat adalah Rika Febrika sebagai staff purchasing. Prosesnya juga dari administratif review, first interview sampai ke kontrak sign. Oke, saya sepertinya saya beberapa kali mengalami masalah dengan recording nih. Tadi yang seperti yang pertama, setelah selesai dibuat baru recordingnya baru sukses untuk direkod. Ini juga pembuatan akses, setelah aksesnya selesai dibuat semuanya baru recordingnya baru bisa jalan. Barusan yang sudah dibuat yaitu akses untuk Mira Andromeda, Indra Hermawan, Dini Sulung, dan Rika Febrika. Untuk Mira Andromeda sebagai manajer, akses right-nya sudah diatur. Caranya dengan melakukan edit terhadap username-nya. Kita klik username-nya, kemudian kita sesuaikan aksesnya sebagai apa. Kita tidak usah rubah karena tadi sudah dibuat. Kemudian untuk manajer yang lain yaitu Indra Hermawan juga sama. Kita kejarnya dengan edit, kemudian kita sesuaikan aksesnya apa saja. Hal yang sama juga dengan Dini Sulung sebagai staf HRD dan Rika Febrika sebagai staf purchasing. Oke. Soal ketiga yaitu untuk pembuatan struktur salary. Untuk pembuatan struktur salary kita masuk ke payroll. Sesuai soal kita akan buat dulu salary rule-nya, masih belum ada yang sesuai diminta di soal, kita buat dulu. Yang pertama kita akan buat salary untuk manager. Kita buat namanya yaitu manager dengan reference-nya MGR. Karena ini tidak ada parent-nya kita kosongkan, kemudian kita tambahkan item-item untuk salary manager. Item-item untuk salary manager yang pertama adalah manager basic sebagai gaji pokok manager. Kita create. Basic ini sebagai
basic dengan kode MGR basic dengan jumlah kuantitinya 1, fix amount-nya sesuai soal adalah 7 juta. Kemudian kita save and new karena kita akan buat berikutnya. Yang kedua adalah tunjangan makan manajer MGR meal. Ini kita anggap sebagai tunjangan sebagai allowance, kodenya kita samakan MGR meal dengan jumlah sebesar 1.500.000 setiap bulan. Setelah manajer meal kita buat transportasi manajer MGR trans. Ini juga sebagai allowance, kodenya kita samakan MGR trans. Jumlah MGR trans itu secara itu adalah 1.800.000. Save ini. Berikutnya adalah tunjangan jabatan manajer. Tunjangan jabatan kita anggap sebagai apa? Tunjab aja deh, tunjangan jabatan. Ini sebagai allowance. Tunjangan jabatan manajer itu besarnya adalah 2 juta. Kemudian berikutnya adalah potongan untuk BPJS kelas 1. MGR, BPJS kesehatan, BPJS kas. Ini kategorinya adalah deduction ya, sebagai potongan. Kodenya MGR, BPJS kesehatan. Potongannya sebesar 500.000. Kemudian yang terakhir yaitu untuk manajer MGR, BPJS, BPJS tenaga kerja TK. Kategorinya adalah deduction juga karena namanya kita buat sama, code-nya juga kita samakan. Jumlah potongannya adalah 600.000. Oke, kita save dulu, save and close. Untuk manajer ada manajer basic, kemudian ada tambahnya ada allowance untuk meal, transport, tunjangan jabatan dengan dikurangi tunjangan BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja. Kita save untuk manajer, kemudian berikutnya kita buat lagi yaitu untuk staff. Untuk staff, item-item untuk staff yang pertama adalah staff basic. Kita create dulu salary rule untuk staff. Yang pertama adalah staff basic. Ini sebagai basic. Untuk code-nya kita buat sama, staff basic. Staff basic itu di sini 5 juta. 2 Pak Paman. Oke, setelah staff basic kemudian adalah staff meal. Setelah tunjangan makan untuk staff. Ini sifatnya allowance dengan besaran 1.200.000. Oke, setelah tunjangan makan kemudian transport, staff trans. Kategorinya adalah allowance juga, kita buat kodenya staff trans juga dengan besaran sebesar 1.600.000. Sama seperti manajer, di staff pun ada tunjangan BPJS, staff BPJS kesehatan. Ini sifatnya adalah deduction atau pengurangan, kode kita samakan dengan nama. Kemudian jumlah pengurangan adalah 400.000 untuk 400 tuh. Dan kemudian yang terakhir adalah untuk BPJS tenaga kerja TK. Ini adalah deduction juga dengan besaran 500.000 tiap bulan. Oke, kemudian kita save dulu. Yes, ada notifikasi. Referensinya adalah staff.
Oke, salary structure-nya sudah kita buat untuk manager dan untuk staff. Salary rule, oke ini sama salary rule yang tadi. Kemudian kita buat tunjangan struktur salary untuk manajer HRD. Kita buat manajer HRD. Manajer HRD. Referensinya MGR. Ini kita tidak menggunakan parent, item-itemnya kita ambil dari yang tadi, manager basic yaitu manager untuk basic, meal, transport, tunjangan jabatan, kemudian ada potongan BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja. Kita select, ini tunjangan untuk manager HRD, kita save. Kemudian kita buat lagi untuk manager staff HRD. Staff HRD, referensinya kita anggap sebagai staff dia. Kemudian item-item untuk staff HRD yang sudah kita siapkan tadi, staff basic, kemudian ada tunjangan makan, tunjangan transport, dan ada pengurangan untuk BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja. Kita select, oke, save. HRD sudah, kemudian kita create lagi untuk manager purchasing. Nah, purchasing. Masalah ketik. Purchasing. Reference-nya manager. Item untuk manager purchasing sama dengan manager HRD, yaitu manager tunjangan pokok, gaji pokok manager, ada tunjangan makan, ada tunjangan transport, tunjangan jabatan, kemudian ada potongan BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja. Kita save. Kemudian yang terakhir kita akan buat untuk staff purchasing. Referensinya karena dia staff, kita tulis referensinya sebagai staff. Item yang akan kita tambahkan sebagai komponen gajinya yaitu yang pasti adalah gaji pokok staff basic, kemudian ada tambahan tunjangan untuk makan dan transport, dan ada pengurangan untuk BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja. Silakan. Oke, kita save. Nah, berikutnya berarti kita sudah punya tunjangan salary struktur untuk manajer HRD, staff HRD, manajer purchasing, dan staff purchasing. Berikutnya kita buat kontrak untuk karyawan-karyawan yang baru tadi, yang baru kita bikin. Oke, kita pertama akan bikin kontrak untuk sesuai di soal itu Rika Febrika dulu. Febrika. Purchase employee-nya yaitu Rika Febrika. Kontrak reference-nya Rika itu adalah, sebentar, tadi Rika itu staff purchasing. Oke. Staff purchasing. Job title staff purchasing di departemen, dan kontraknya sebagai kontrak employee. Salary struktur kita arahkan ke staff purchasing tadi ya. Untuk Rika sendiri mengulangi masa kontrak yaitu 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021, kontrak kerja 3 bulan dengan masa training 1 bulan, 1 Oktober 2021 sampai 1 Oktober 2021. Trial period atau itu trialnya 1 Oktober ya, 1 Oktober 2021. Oktober, trial periodnya yaitu
sampai 31 Oktober, durationnya 1 bulan. Sedangkan kontraknya sendiri dari 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021. Working schedule-nya normal, schedule payment-nya monthly. Oke, setelah ini kita save staff purchasing atas nama Rika Febrika. Kita create yang kedua, yaitu kontrak untuk saya salah, harusnya untuk Mindra semuanya sama untuk semua karyawan yang baru tadi. Oke, berarti kita buat untuk manajer HRD dulu. Manajer HRD, employee-nya adalah Mira Andromeda. Masih kosong. Manajer HRD, kontrak type-nya sebagai employee. Salary struktur kita ambil sebagai manajer HRD. Trial period-nya selama 1 bulan dari 1 Oktober sampai 31 Oktober. Kemudian durasi kontraknya 3 bulan, yaitu dari 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021. Kita save. Kemudian kita create lagi staff HRD. Employee staff HRD itu adalah Dini Sulung. Staff HRD. Untuk salary structure-nya kita pilih Dini Sulung, staff HRD. Trial period-nya 1 bulan dari 1 Oktober 2021 sampai 31 Oktober 2021, dan kontrak periodnya dari 31 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021. Kemudian kita save. Kita akan create berikutnya untuk manager purchasing. Manager purchasing yaitu Indra Hermawan. Salary strukturnya kita ambil purchasing, manager purchasing. Trial periodnya sama, 1 bulan dari 1 Oktober 2021 sampai 31 Oktober 2021. Dengan masa kontraknya 3 bulan. 1 Oktober 2021 sampai sebentar, saya mau memastikan sudah terrecord atau belum ini. Sudah. Sampai 31 Oktober 2021. Oke, manager proses sudah, kita save. Oke, kemudian kita pastikan kontrak yang sudah tercreate siapa aja. Staff purchasing, manager purchasing, manager HRD, dan staff HRD. Semuanya mulai start kontraknya dari tanggal 31 Oktober sampai 31 Desember. Oke. Oke, berikutnya kita membuat cuti untuk nomor 567. Kita membuat cuti menikah sebanyak 4 hari untuk Mira Andromeda, Dini Sulung, Indra Hermawan, dan Rika Febrika. Kemudian Rika Febrika mengajukan cuti menikah 2 hari dan di-approve oleh manajernya.
Kemudian Dini Sulung mengajukan cuti menikah 3 hari dan di-approve oleh manajernya. Oke, kita buat alokasinya dulu. Leave. Kita buat di sebentar. Kita bukan alokasi, membuat alokasinya dulu. Kita bikin alokasi, login sebagai administrator, kemudian kita buat alokasi ini. Cuti menikah, leave type-nya cuti nikah, durasi 4 hari oleh yang pertama adalah Mira Andromeda, kemudian approve, save. Kemudian yang kedua kita bikin cuti menikah juga. Oh iya, sebelum itu cuti menikah sudah kita tadi cancel dulu. Sudah kita buat di cuti konfigurasi. Ada cuti nikah dan cuti menikah, ini sebenarnya kita bisa gunakan salah satu karena yang satu kita buat di lab ya. Kita lanjutkan yang tadi. Yang kedua kita buat cuti menikah, kita buat 4 hari. Alokasinya tadi Mira sudah, sekarang kita buat untuk Indra Hermawan, approve, save. Yang ketiga kita buat sama cuti menikah, ini oleh Rika Fabrika, purchasing, approve, save. Dan yang terakhir kita buat cuti menikah untuk Dini Sulung. Dini Sulung, approve, save. Oke, setelah masing-masing orang dibuatkan alokasi, kita akan coba masuk menggunakan sesuai soal. Kita akan masuk menggunakan siapa dulu? Rika Fabrika dulu. Rika Fabrika login, kemudian mengajukan cuti menikah untuk 2 hari. Leave type-nya cuti menikah, durasinya 2 hari, kita ambil tanggal 30 dan tanggal 31. Employee-nya adalah Rika Fabrika. Kita save. Oke, request-nya sudah menuju ke atasan. Kemudian satu lagi kita ajukan oleh Dini Sulung. Ini sudah diajukan. Rika Fabrika itu atasannya adalah Mira Andromeda. Kita coba login menggunakan Mira Andromeda. Kemudian kita lihat live yang sudah dimasukkan, kode dashboard dia. Ada Rika Fabrika cuti, kita double klik. Kemudian diberikan approve untuk live type-nya adalah cuti menikah. Employee-nya adalah Rika Fabrika. Oh maaf, salah. Maaf. Karena Rika Fabrika ini atasannya adalah Indra
Indra Hermawan yang harus melakukan approval. Adalah Indra Hermawan ini di Fabrika muncul karena um, siapa ini namanya, Mira Andromeda adalah manajer HRD. Ini harusnya menggunakan Indra Hendrawan, Hermawan ya, Hermawan at parisi.id. Oke, setelah masuk ke Hermawan, kita masuk ke dashboard live-nya, live to approve. Dicari di Fabrika mengajukan cuti untuk 2 hari, yang ini. Kemudian, kok salah. Maaf, tadi yang sudah mengajukan adalah ini sulung, belum berita benar. Sebentar. Oh iya, dari Fabrika mengajukan nikah 2 hari, tanggal 30 ke 31. Oke, kita cek dulu usernya Indra Hermawan, akses. Aksesnya kita perbaiki dulu. Oke, sudah masuk ke Indra Hermawan akan memberikan approve terhadap anak buahnya Rika Fabrika untuk cuti selama 2 hari tanggal 30-31. Oke, setelah approve akan kita masuk ke dashboardnya Rika Fabrika. Kita lihat, kita refresh dulu. Oke, cutinya sudah di-approve oleh atasannya. Kemudian berikutnya kita akan membuat cuti juga untuk Dini Sulung. Kita logout dari Rika Fabrika, kita login dengan Dini Sulung. Passwordnya sudah tersimpan, passwordnya masih salah emailnya. .id, passwordnya Sulung. Dalam hal ini Dini Sulung akan mengajukan cuti nikah selama 3 hari sesuai soal. Dia akan mengajukan leave request. Dia akan mengajukan cuti nikah. Leave type-nya cuti nikah, durasinya 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Sebanyak 3 hari, kemudian kita save. Employee-nya belum, Dini Sulung. Save. Request ini akan masih menunggu approval dari atasan Dini Sulung, yaitu Mira Andromeda. Kemudian kita lihat satu lagi, kita tadi masih login pakai Indra Hermawan, ini kita logout. Kita akan login menggunakan Mira Andromeda untuk melihat request yang sudah dilakukan oleh Dini Sulung. Karena Mira Andromeda ini adalah HR Manager, maka requestnya Dini Sulung pun akan muncul di dashboard dia. Dia bisa langsung memberikan approval. Nah, Dini Sulung sebagai
sebagai manajer dari Dini Sulung, dia akan memberikan approval-nya, approve. Statusnya sudah berubah, sudah terapprove. Kita cek dari screen-nya Dini Sulung. Ini masih belum di refresh, kita refresh dulu. Di summary. Nah, Dini Sulung request-nya sudah di approve. Oke, berarti itu untuk nomor tugas UAS untuk nomor 5, 6, dan 7. Oke. Kemudian sudah saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.